Menteri SDM Bahlil Lahadalia menandatangani kontrak kerjasama atau mau penjualan listrik hijau ke Singapura sebesar 3,4 gigawatt. Pernah nggak sih lo ngebayangin negara sekecil Singapura yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat teknologi dan ekonomi paling maju di Asia, ternyata bisa goyah cuma gara-gara listrik. Ya listrik bro, sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ternyata jadi kunci baru dalam perebutan pengaruh di Asia Tenggara. Dan yang lebih menarik lagi, pusana dari pertarungan energi, itu sekarang ada di Indonesia. Negara yang dulu sering dianggap cuma sebagai pemasok, bahan mentah kini berubah jadi pemain utama, bahkan penentu arah energi kawasan. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa sampai di titik ini? Dan kenapa di tahun-tahun mendatang, Singapura justru harus bergantung pada energi bersih? Dari Indonesia, ceritanya berawal dari satu fakta sederhana. Singapura hampir nggak punya sumber energi terbarukan, lahan mereka terbatas banget, harga tanahnya luar biasa mahal, dan kalaupun mau bikin pembangkit tenaga surya dalam skala besar, ya mereka nggak punya tempatnya. Bayangin aja seluruh wilayah Singapura, itu cuma seukuran Jakarta Selatan. Jadi mau bangun ladang panel surya sebesar apapun, pasti langsung mentok karena keterbatasan lahan. Sementara di sisi lain, dunia sekarang bergerak menuju energi hijau. Negara-negara berlomba-lomba menurunkan emisi karbon dan mengubah sistem industrinya menjadi lebih ramah lingkungan. Trans Singapura yang menggantungkan reputasinya pada citra sebagai negara modern dan berwawasan hijau nggak punya pilihan selain mencari sumber energi bersih dari luar negeri. Mereka pun mulai melirik ke negara-negara tetangga, ke Indonesia, Malaysia, bahkan sampai Australia. Kebutuhan mereka nggak main-main, sekitar 4 gigawatt energi listrik bersih, dan kabarnya Indonesia bakal jadi pemasok terbesar dengan target 2 gigawatt ekspor listrik bersih mulai 2026-2027. Tapi ini bukan cuma soal jual-beli energi biasa. Di balik layar ada permainan geopolitik dan strategi ekonomi yang jauh lebih dalam. Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah modern pasang syarat keras Singapura wajib bangun pabrik di Indonesia. Dan semua alat yang digunakan dalam proyek listrik rendah karbon itu harus memiliki kandungan lokal tinggi alias TKDN. Jadi bukan cuma ekspor listriknya yang menguntungkan, tapi juga pembangunan industrinya. Indonesia nggak mau lagi cuma jadi penjual bahan mentah, tapi ingin mendapatkan nilai tambah lewat teknologi, lapangan kerja, dan penguasaan infrastruktur energi. Langkah ini jadi sinyal besar buat kawasan era di mana Indonesia hanya jadi penonton sudah berakhir. Sekarang kita duduk di kursi pengatur. Bayangin ASEAN yang dulu seperti meja makan, dengan Singapura dan Malaysia di ujungnya sebagai pengatur ritme ekonomi. Kini posisinya dibalik, Indonesia pelan tapi pasti. Jadi pusat gravitas baru, strategi energi nasional yang diletakkan di era Jokowi, terbukti jadi fondasi kuat yang diteruskan oleh Prabowo dengan kecepatan lebih tinggi. Bedanya kalau dulu fokusnya di hilirisasi industri dan investasi, kali ini udah like level ke geopolitik energi. Prabowo ngerti betul bahwa energi bukan cuma soal listrik atau minyak, tapi soal harga diri bangsa. Semuanya mulai terlihat jelas ketika SKK Migas memutuskan untuk mengurangi ekspor gas ke Singapura. Jumlahnya besar banget, jutaan kaki kubik per hari, dan 5 kargo LNG yang tadinya buat ekspor langsung dialihkan untuk kebutuhan domestik. Keputusan ini kenyataannya teknis, tapi dampaknya luar biasa. Dalam sebulan aja, harga listrik di Singapura naik 2%. Media lokal seperti The Straits Times sampai menyebut langkah Indonesia ini sebagai wake-up call terbesar dalam 2 dekade terakhir. Dunia mulai sadar, energi bisa jadi senjata diplomasi yang halus, tapi sangat efektif. Dan Singapura pun nggak punya pilihan selain kembali ke meja negosiasi. Kali ini mereka datang dengan sikap berbeda. Mereka minta kerja sama baru. Tapi Indonesia nggak mau asal setuju. Pemerintah kita dengan tegas mensyaratkan bahwa semua proyek harus melibatkan pabrik di dalam negeri dengan kandungan lokal tinggi, dan sistem kontrol tetap di tangan Indonesia. Artinya ekspor tetap jalan, tapi dengan aturan kita yang pegang kunci distribusi dan infrastrukturnya. Dari pemasok, kita jadi pengatur. Dan di titik ini, posisi tawar Indonesia di ASEAN berubah total. Sementara itu di seberang Selat Malaka, Malaysia sedang kesulitan. Utang mereka melonjak sampai 64,6% dari PDB. Tertinggi di ASEAN, nilai ringgit terus melemah, defisit membesar, dan proyek-proyek Petronas di Sabah mulai keteteran karena biaya operasional yang melonjak. Investor asing pelan-pelan menarik modalnya dan ekonomi Malaysia kini disebut banyak analis berada di zona resiko tinggi.
Ironis, karena ini negara yang dulu sering ngeledek Indonesia soal utang sekarang, justru mereka yang kewalahan menanggung beban fiskal di saat yang sama, Indonesia dengan rasio utang di bawah 40%, dan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%, justru jadi sorotan positif dunia. Hilirisasi yang dulu dicibir, kini mulai berbuah nyata, cadangan devisa naik, industri pengolahan tumbuh dan orientasi ekspor mulai bergeser bukan lagi bahan mentah, tapi produk bernilai tambah tinggi. Prabowo melanjutkan fondasi era Jokowi, tapi dengan kemasan yang lebih strategis melalui diplomasi energi. Indonesia nggak lagi sekedar menjual sumber daya, tapi mengatur arah pergerakan energi gas, listrik dan LNG di seluruh Asia Tenggara. Dan langkah ini bikin Singapura serta Malaysia harus menata ulang strategi ekonomi mereka. Keputusan untuk mengurangi ekspor gas dari Natuna dan Batam bukan keputusan kecil. Efeknya langsung terasa di kawasan, harga listrik di Singapura naik, industri mereka yang sangat tergantung impor energi mulai khawatir. Dan Indonesia menunjukkan bahwa energi bisa jadi alat politik yang lebih ampuh daripada embargo. Semua langkah ini bukan gerakan spontan. SKK Migas dan Pertamina sudah menyiapkan strategi besar sejak awal 2025. Untuk mengoptimalkan pasokan energi domestik, pemerintah juga mulai membangun terminal yang terapung di Sulawesi dan Kalimantan, supaya kebutuhan industri di dalam negeri tetap terpenuhi. Jadi bukan cuma soal menahan ekspor, tapi menciptakan peta jalan besar menuju kemandirian energi. Dulu orang mikir kemandirian energi itu mimpi, sekarang udah jadi rencana konkret. Sementara Singapura sibuk mencari alternatif, Indonesia justru makin agresif membuka kerjasama baru. Dari Vietnam, Filipina, Jepang sampai Korea Selatan, kita mulai membangun jaringan listrik lintas negara, alias cross-border grid plan. Bahkan udah tekan mau buat kabel bawah laut, dari Natuna ke Laut Cina Selatan. Bayangin dulu kita cuma ngirim gas lewat pipa, sekarang kita siap ekspor listrik lewat laut. Poros energi ASEAN resmi bergeser, dari Singapura ke Jakarta efek dominonya besar. Harga energi di Singapura naik, tapi di sisi lain, pabrik-pabrik di Indonesia mulai hidup lagi. Batam, Kalimantan, Sulawesi, semuanya merasakan dampak positif dari prioritas. Pasokan domestik, investor asing yang dulu ragu, sekarang kembali masuk. Karena pasokan energi kita lebih stabil dan efisien, Indonesia jadi magnet baru investasi energi bersih. Dan yang paling menarik, semua ini berjalan di bawah satu narasi besar, diplomasi energi berdaulat. Dunia mulai melihat Prabowo bukan sekedar presiden baru, tapi sebagai arsitek geopolitik energi Asia Tenggara. Di forum-forum internasional seperti Geo World dan International Forum, Indonesia mulai tampil berbeda, bukan lagi sebagai negara berkembang yang minta investasi, tapi sebagai negara yang menentukan arah energi kawasan. Para analis bahkan menyebut kebijakan ini sebagai bentuk baru dari soft power energi, kekuatan halus yang dampaknya jauh lebih besar daripada tekanan ekonomi langsung. Indonesia bisa menyeimbangkan kepentingan nasional dan stabilitas kawasan tanpa harus konfrontasi. Kita main catur bukan tinju. Dan permainan ini bro udah mulai menunjukkan hasil. Hubungan antar negara kini berubah. Bukan lagi pemasok dan pembeli, tapi kolaborasi antar mitra sejajar. Bedanya kali ini Indonesia yang memegang kendali. Setelah bertahun-tahun dianggap pemain pinggiran, kita akhirnya duduk di kursi pengendali. Kita bukan lagi cuma menyalakan lampu untuk orang lain, tapi menyalakan masa depan kita sendiri. Karena bangsa yang bisa menguasai energinya sendiri adalah bangsa yang benar-benar merdeka. Dan hari ini, Indonesia bukan cuma sumber daya Asia Tenggara, tapi saklar yang menyalakan seluruh kawasan. Dan kali ini bro, Indonesia yang pegang tombolnya.